Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kakak ditemani oleh seorang teman nih. Ada yang udah kenal belum? Silahkan kakak Yadam perkenalkan diri dulu. Hai adik-adik, perkenalkan saya kakak Yehuda. Adik-adik, hari ini hari apa ya? Tahu nggak kak? Hari Minggu. Ya betul, Iya, betul. Tapi kurang, loh kenapa? karena sekarang hari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Oh iya, betul. Hari ini kita akan memperingati Hari Paskah. Yuk kita sebelum memulai ibadah Paskah pada hari ini, kita bersaat teduh dulu. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bersaat teduh. Semuanya tundukkan kepala ya, kita akan berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini, kami boleh menikmati hari yang baru. Sebentar kita akan memulai ibadah hari Minggu ini Tuhan, memperingati kematian dan kebangkitan-Mu. Tuhan berkati setiap kami supaya kami boleh mengikuti ibadah dengan baik dan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih bangkit berdiri ya, adik-adik. Tahu nggak, dunia ini penuh dengan orang-orang berdosa, termasuk kita. Tapi Allah begitu mengasihi kita, sehingga Ia memberikan anaknya tunggal untuk menebus kita dari dosa. Iya, betul sekali. Maka dari itu, sebagai anak-anak yang sudah ditebus, marilah kita memuji dan menyembah Allah kita. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pujilah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Allah memberikan putranya, siapakah dia? Siapa? Ya, betul sekali. Dia adalah Tuhan Yesus yang sangat mencintai kita sampai Ia rela untuk disalibkan.
Tanda paku di kaki dan di tangannya menjadi bukti cintanya kepada kita orang yang berdosa. Yuk kita naikkan pujian ini dengan pakai gerakan ya. Tanda paku di kaki di tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi. Tanda paku di kaki di tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Silahkan duduk. Kalau Tuhan Yesus dipaku di kaki dan tangannya, apa sih yang keluar dari tangannya? Darah? Betul, darah. Kalau darah itu berharga nggak ya? Oh, tentu saja berharga. Para dokter memerlukan darah untuk menyelamatkan orang yang sudah luka parah. Darah Tuhan Yesus lebih berharga lagi. Iya, betul sekali. Karena darah Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan orang yang sedang sakit, tapi darahnya menyucikan dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yuk kita nyanyikan pujian Darah Yesus yang Menyucikanku. Darah Yesus yang menyucikanku, darah Yesus yang membebaskanku, darah Yesus menebusku. Terima kasih, oh Yesus, kau relakan dirimu mati untuk selamatkan kami semua. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus yang menyucikanku, darah Yesus yang membebaskanku, darah Yesus menebusku. Terima kasih, oh Yesus, kau relakan dirimu mati untuk selamatkan kami semua. Ada kabar baik. Siapa yang mau dengar kabar baik? Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, tapi dia bangkit, dia hidup. Iya, Tuhan Yesus hidup di dalam hati orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita bernyanyi dan bersukacita karena dia hidup untuk selama-lamanya. Alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore.
Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Yesus sudah menyelamatkan hidup kita, maka jangan pernah melupakan bahwa Dia adalah Allah dan sahabat kita. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa supaya kita diberi kelembutan hati untuk boleh menerima firman Tuhan dan meminta pimpinan Roh Kudus untuk boleh mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh lagi kembali beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Biarlah kami dapat membuka telinga kami dapat bersungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga guru sekolah minggu yang akan bawakannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepadanya, supaya apa yang dibagikan dapat berguna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini ibadah kita berbeda dari minggu-minggu yang lain ya. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Raya Paskah. Masih ingat Hari Raya Paskah memperingati apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus yang mana Ia telah mati, menebus dosa kita manusia, dan Ia menyatakan bahwa Ia mengalahkan dosa. Nah, waktu Tante menyiapkan firman Tuhan ini gitu ya, Tante sempat membaca broadcast gitu ya, WA yang mengatakan dicari pendonor darah dengan golongan darah A+ ya. Lalu disebutkan syarat-syaratnya apa di situ. Nah, kalau kalian pernah baca atau karena kalian pernah tahu bahwa orang yang mendonorkan darahnya itu nggak boleh sembarangan ya. Dia harus mempunyai kriteria. Berat badannya tertentu, usianya harus sudah cukup, hemoglobinnya cukup ya. Kemudian dia tidak punya penyakit yang bisa ditularkan melewati
darah ya. Jadi dia nggak punya penyakit yang bisa menularkan kepada orang lain melewati transfusi darah ya. Karena dia akan memberikan darahnya kepada orang lain untuk memberi kesembuhan atau keselamatan bagi orang tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal darah, Tante jadi inget nih ya pada satu peristiwa di dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu peristiwa Paskah yang pertama. Kalian ingat tidak Paskah yang pertama yang diperingati oleh bangsa Israel? Hal ini bermula dari bangsa Israel yang hidup di Mesir dan mereka menjadi menderita karena diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya, mereka diperbudak oleh Firaun, hidup mereka begitu menderita. Sehingga di dalam penderitaan mereka, di dalam ketidakberdayaan mereka, mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan daripada Tuhan agar membebaskan mereka dari Mesir, membebaskan mereka dari tangan Firaun. Ya, dan Tuhan mendengar doa mereka. Ya, Tuhan mengirimkan Musa yang akan nantinya membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, Musa akan menjadi penyelamat bangsa Israel. Ya, lalu apa yang dilakukan Musa? Musa akan pergi kepada Firaun dan meminta agar Firaun mengizinkan mereka, membebaskan mereka untuk pergi dari tanah Mesir. Tetapi Firaun tidak mengizinkan mereka. Firaun menolak untuk membebaskan mereka. Firaun tidak mau bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Ya, Tuhan memperingatkan kalau nggak mau ya, maka Tuhan akan memberikan kesulitan. Maka apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan ada 9 tulah ya bagi bangsa Mesir. Dan Firaun tetap menolak untuk membebaskan mereka. Firaun tetap tidak membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Maka apa yang Allah lakukan? Ya, ketika Firaun menolak untuk membebaskan bangsa Israel, ya, Allah akan menurunkan tulah yang ke-10. Ya, tulah ini adalah Tuhan akan mengambil setiap anak sulung dari orang Mesir, ya. Tetapi, ya, Allah memberi satu perintah kepada Musa. Apa perintahnya? Ya, Allah menyuruh Musa untuk mengambil domba dan menyembelih domba tersebut. Lalu mengambil darah daripada domba itu, ya, dan mengoleskan di ambang pintu rumah mereka supaya nanti ketika Allah berjalan mengambil anak sulung orang Mesir, anak sulung Israel akan diselamatkan. Dan setelahnya mereka harus makan roti tak beragi dan makan daging domba yang sudah disembelih. Ya, maka pada saat malam hari, di tengah malam, ketika Allah berjalan berkeliling di Mesir, maka Tuhan mengambil setiap anak sulung di rumah-rumah orang Mesir. Ya, dan setiap rumah yang ada tanda darah, Tuhan tidak mengambil. Ya, Tuhan tidak mengambil anak-anak sulung yang ada di rumah yang ada tanda darahnya. Dan Tuhan melakukan hal itu. Akhirnya mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Ya, dan hal ini adalah satu tradisi yang akan terus diperingati oleh bangsa Israel sebagai hari di mana Allah menyelamatkan orang Israel, dan ini adalah sebenarnya adalah kisah awal dari penyelamatan yang Allah berikan kepada dunia. Ada hal yang menarik ya dari tulah yang ke-10 ini. Apa itu? Adanya domba yang disembelih dan darahnya diambil untuk dioleskan di ambang pintu rumah mereka. Ya, darah sehingga menyelamatkan anak sulung dari bangsa Israel. Ya, darah adalah hal yang penting dalam cerita penebusan dan penyelamatan manusia dari dosa. Hari ini kita akan belajar ya bahwa darah Yesus yang berharga sebagai tema dari
Paskah kita tahun ini. Kalian bisa membuka Alkitab kalian di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 28. Tante, kenapa sih kita berbicara tentang darah? Kan kelihatannya serem ya ngomongin darah gitu ya. Dan kenapa sih Allah memakai darah dalam sejarah keselamatan? Kenapa harus darah? Ya, jawabannya adalah karena nyawa makhluk hidup ada pada darah. Dan Allah sendiri yang menetapkan darah sebagai jalan pendamaian bagi manusia atas dosa-dosanya. Ingat ya, ketika manusia berdosa, maka manusia ada di bawah murka Allah, ada di dalam penghukuman Allah. Kalian ingat apa upah dosa? Dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi orang yang berdosa seharusnya mendapatkan hukuman mati. Supaya murka Allah reda, maka harus ada darah yang dicurahkan. Seperti bunyi Ibrani pasal 9 ayat 22. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan Tuhan contohkan hal ini di dalam Alkitab. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Allah menyembelih binatang. Ya, dan ini jadi satu gambaran bahwa Allah akan mengampuni dosa manusia dengan adanya darah yang dicurahkan. Ya, dan kemudian Allah juga tetapkan ini dalam perjanjian lama. Kalau ada orang yang berdosa, maka dia harus mempersembahkan darah binatang sebagai korban penghapusan dosa mereka. Tetapi tidak sembarang darah binatang bisa dipakai untuk persembahan korban penebus salah mereka. Ya, ada ketentuan yang Allah atur bagaimana caranya untuk mempersembahkan darah binatang sebagai korban penghapusan dosa. Yuk mari kita lihat ketentuan-ketentuan apa yang Tuhan nyatakan. Ya, yang pertama, ya tadi dombanya nggak boleh sembarangan domba, tapi domba yang sempurna, domba yang tak bercacat. Ya, domba yang tak bercacat seperti apa sih Tante? Ya, domba yang tak bercacat ini adalah domba yang kelihatannya gemuk, sehat, ya, sempurna fisiknya, kemudian yang bersih, yang mulus bulu-bulunya, ya, tidak bercacat celak gitu ya. Nah, kalian pernah nggak lihat domba yang matanya kecil satu gitu ya? Terus atau mungkin kakinya pincang ya, atau telinganya pendek sebelah, atau ada kayak ada lukanya gitu ya. Terus mungkin bulu-bulunya tuh pitak gitu ya, botak-botak seperti itu. Terus kurus gitu ya, kayak penyakitan gitu ya. Ini domba yang layak tidak? Ini domba yang sempurna bukan? Bukan. Domba ini adalah domba yang cacat, domba yang bercela. Nah, apakah domba yang bercela ini, domba yang penyakitan, domba yang pincang bisa dipersembahkan sebagai korban persembahan? Tidak bisa. Tadi ketentuannya harus domba yang sempurna, tak bercacat. Kenapa harus yang tak bercacat? Karena dosa itu serius, ya, dan sangat mahal untuk membayar dosa, ya, untuk membayar kesalahan atas dosa. Jadi harus yang terbaik, harus domba yang sempurna, harus domba yang tidak bercacat celah. Ini akan menjadi gambaran ya bahwa dosa akan dibayar dengan anak domba yang tak bercacat celah, anak domba yang sempurna yang akan dipersembahkan oleh Allah sendiri sebagai penebusan dosa kita. Ya, lalu selanjutnya bagaimana? Domba yang tadi yang tak bercacat, domba yang sempurna tadi ya akan dibawa ke kemah suci dan diberikan kepada imam. Kenapa harus diberikan kepada imam? Karena kita tidak dapat masuk begitu saja ke kemah suci dan mempersembahkan domba itu sendiri. Harus ada wakil. Wakilnya yaitu imam. Ya, lalu setelah itu orang ini akan meletakkan tangannya ke atas kepala domba itu. Ya, untuk apa? Untuk mengalihkan dosanya itu kepada domba. Ya, kepada domba yang tidak berdosa ini. Dan artinya orang ini sadar mengakui dosanya dan butuh penyelamat yang nantinya ini akan menjadi gambaran ya bahwa orang berdosa perlu meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat
agar dapat diampuni dosanya. Ya, barulah domba ini disembelih sebagai ganti penebusan dosa orang yang berdosa tadi. Menurut kalian sepadan tidak? Adil tidak kalau binatang ditukar dengan manusia? Tidak. Ya, karena apa? Manusia lebih sempurna. Manusia lebih berharga daripada binatang, ya. Dan ini sebetulnya hanya sebuah lambang, ya. Nantinya akan ada anak domba yang tak bercacat celah, yang sempurna, yang akan menggantikan hukuman dosa kita, yang sepadan dengan pembayaran akan dosa kita, ya. Dombanya berdosa tidak? Tidak. Yang pantas mati harusnya siapa? Si pemilik domba. Tetapi karena dosa si pemilik domba ini, ia mengakibatkan dombanya jadi mati. Demikian juga yang terjadi pada kita. Seharusnya siapa yang mati di atas kayu salib? Kita. Yang berdosa itu siapa? Kita. Yang harus dihukum siapa? Kita. Tetapi karena kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita dengan kasihnya yang begitu besar dan sempurna, maka yang seharusnya kita dihukum, ya, dihukum mati di atas kayu salib, namun Allah dengan kasihnya yang besar menyerahkan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, untuk menggantikan hukuman dosa kita. Dan pada akhirnya Yesus harus naik ke atas kayu salib, menanggung setiap hukuman dosa kita. Dosa siapa? Dosa siapa saja? Dosa kamu, dosa saya, dosa orang tuamu, dosa tetanggamu, dosa semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Semua dosa ditanggungkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di atas kayu salib Tuhan Yesus membawa setiap dosa manusia. Ya, dia harus menanggung semuanya itu, mendapat murka Allah. Supaya murka Allah reda, maka harus ada darah yang dicurahkan. Maka dengan Yesus mati di atas kayu salib, dia sedang mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita, untuk membayar dosa kita yang begitu mahal harganya, dengan darahnya yang memang mahal, ya, dengan darahnya yang begitu berharga. Ya, cara inilah yang Allah lakukan atas dosa kita, ya. Karena kematian adalah hukuman dosa dan dosa harus dibayar, dan untuk membayar dosa harus menggunakan apa tadi? Darah. Sayangnya korban darah dalam perjanjian lama harus dibawa berulang-ulang kali. Setiap mereka berdosa, setiap tahun mereka harus bawa persembahan korban penebusan dosa itu, ya. Sampai juru selamat datang ke dalam dunia membayar hukuman mereka sekali untuk selama-lamanya. Dan untuk mengantarnya harus melalui apa tadi? Imam. Sedangkan imam sendiri adalah orang yang tidak sempurna. Dia sendiri juga berdosa. Maka waktu dia mempersembahkan korban bangsa Israel, dia sendiri harus mempersembahkan korban terlebih dahulu, ya, baru dia bisa menjadi wakil, ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi penebus kita, dia sendiri yang akan menjadi anak domba itu. Dia sendiri akan disembelih, dia sendiri akan mencurahkan darahnya, dan dia tidak perlu wakil, dia tidak perlu imam, sebab Yesus sendiri adalah imam besar yang agung. Sehingga Yesus menjadi satu pribadi yang pantas untuk menggantikan hukuman dosa kita. Darahnya layak untuk menebus dosa kita. Karena darah Yesus begitu berharga, ya. Darah Yesus sempurna untuk menghapus dosa kita. Maka dari itu darah Yesus menjadi sangat berharga. Tiada bercacat, tiada bercela, sebab Yesus tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Ya, jadi mengapa darah Yesus begitu mahal? Mengapa darah Yesus begitu berharga? Karena dengan darah Yesus, ya, kita diampuni dosanya. Ya, dengan darah Yesus kita dibasuh, ya, dibasuh dosanya sekali untuk selama-lamanya. Dengan darah Yesus kita dibenarkan. Dengan darah Yesus, ya, menjadi alat penebusan dosa yang sempurna. Dengan darah Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Dengan darah Yesus kita bisa mendekat kepada Allah dengan penuh keberanian. Tidak perlu rasa takut, sebab darah Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Ya, kalian masih ingat bagaimana peristiwa ketika Yesus
disalib? Bagaimana sengsara Yesus ketika dia harus menebus dosa kita? Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja.
Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Pengorbanan Yesus yang sangat mahal dan berharga jangan sampai kita sia-siakan, ya, dengan terus berbuat dosa. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar untuk meninggalkan dosa kita dan harus selalu ingat untuk selalu mengasihi Dia dan melakukan apa yang Tuhan mau. Tinggalkan kebohonganmu, tinggalkan ketidaktaatanmu, tinggalkan pemberontakanmu, tinggalkan sifat iri hatimu, tinggalkan sikap suka memusuhimu, dan tinggalkan semua hal-hal yang buruk. Tinggalkan kemalasanmu beribadah, tinggalkan kemalasanmu untuk membaca firman Tuhan, tetapi hiduplah dengan kasih Allah yang sudah berkorban untukmu, agar kau memiliki hidup yang baru, yaitu hidup sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah diingatkan melalui peristiwa Paskah ini, ya, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Karena ada darah Yesus yang berharga yang dicurahkan untuk menebus dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa dan dari segala kejahatan. Sehingga dengan darah Yesus kita diampuni, ya. Nah, bagaimana setelah kita diampuni? Apa yang harus kita lakukan setelah dosa kita diampuni? Ya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan menyembah Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perbuatan baik, ya. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan adalah sebagai ucapan syukur kita atas apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Seperti lagu yang kita suka nyanyikan, ya. Lagu itu berkata, "Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus." Jadi, perbuatan baik bisa menutupi dosa kita? Tidak. Perbuatan baik bisa menghapus dosa kita? Tidak. Perbuatan baik bisa menyelamatkan kita? Tidak. Tidak. Perbuatan baik justru akan muncul, ya, harus kita kerjakan, harus kita lakukan setelah kita diampuni dosanya. Setelah kita dihapuskan dosa, maka kita bisa berbuat baik. Ya, kita harus melakukan perbuatan baik. Untuk apa? Setelah sebagai orang yang sudah diampuni dosanya, kenapa kita harus berbuat baik? Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa hidup kita, ya, sebagai orang yang sudah terbus, hidupnya akan semakin mirip dengan Yesus Kristus dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan. Kita meniru Tuhan Yesus. Kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darah yang mahal, maka sudah selayaknya kita melakukan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya menolong kalian semua untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan menolong kita semua untuk bisa melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan kembali bagaimana Yesus Kristus sudah mati bagi kami, mencurahkan darah-Mu untuk pengampunan atas dosa kami. Dengan darah-Mu yang begitu mahal, darah-Mu yang sempurna, menghapuskan dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kami bisa menghampiri Tuhan dengan penuh keberanian, dan kami bisa melakukan setiap perbuatan baik sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, biarlah kami menjadi anak-anak yang mempunyai janji, mempunyai komitmen untuk melakukan firman-Mu, untuk hidup menjadi semakin mirip dengan-Mu, menjadi semakin serupa dengan-Mu dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan kami. Kiranya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus menolong kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kak Yeda, ada anak yang bertanya, mengapa Tuhan Yesus turun dari surga? Ada juga anak yang bertanya, mengapa Tuhan Yesus mati buat saya? Anak-anak tahu jawabannya? Jawabannya ada di lagu ini. Yuk kita belajar lagu ini dan mengingat akan kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul
kita belajar juga untuk terus baca Alkitab setiap hari. Berikut pembacaan Alkitab dalam 1 minggu. Setelah ibadah ini, orang tua kalian dapat mengambil goodie bag di kantor sekolah minggu. Jika minggu ini tidak bisa, kalian dapat mengambilnya minggu depan. Lalu untuk persembahan gimana, Kak? Untuk anak-anak yang ingin memberikan persembahan, anak-anak dapat mengumpulkan di rumah masing-masing dalam satu tempat. Nanti, jika anak-anak sudah boleh datang ke gereja, persembahannya dibawa dan diserahkan ke guru sekolah minggu atau dimasukkan ke peti persembahan. Bisa juga kalian masukkan ke dalam amplop, lalu tuliskan persembahan sekolah minggu. Lalu titipkan kepada orang tua yang beribadah di gereja. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Jaga kesehatan dan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.